Nah, kalau Sriti udah jelas nih. Sriti itu bidangnya relawan. Digaji nggak sih, Bang? Tidak, Mas. Mosok sih. Sama sekali tidak digaji. Siapa yang gaji? Selamat datang di Jateng Podcast.tv. Selamat malam Bang Willy. Selamat malam, Mas Leka. Wah, luar biasa sekali. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Oke, wah, udah lama nggak malah jumpanya di sini ya, Bang ya. Iya, Mas. Teman-teman, ngomong-ngomong, spesial sekali malam hari ini. Kita ngobrol dengan seorang yang berkompeten di bidang relawan, seorang yang luar biasa di bidang relawan, yaitu Bang Willy. Terima kasih, Mas. Willy siapa sih, Bang? Willy Juan. Willy Juan. Juan itu artinya apa, Bang? Juan itu? Juan itu saya dapat julukan Juan itu dulu waktu masih masa muda, Mas. Jadi karena dulu itu ya masih nakal-nakalnya kan gitu. Jadi terkenal yang namanya Don Juan gitu. Oh, ya kayak film ya. Jadi awalnya jagoan itu. Gitu ya. Ini ngomong kesibukan sekarang apa, Bang ini? Ya masih seperti biasa. Apa aja sih? Masih kalau boleh kantor. Kadang ya kesibukannya mencari kesibukan. Tapi ini kita ngomong soal corona nih, Bang. Saat-saat sekarang nih, apa yang sekarang beda dengan sebelum ada corona? Biasanya ngapain, terus sekarang ngapain? Jauh beda, Mas. Kenapa? Biasanya sebelum corona itu tiap malam tuh hampir tiap malam ya mesti ada kopdar sama teman-teman nongkrong di mana. Sekarang mau nongkrong aja susah. Komunitas ya? Ya. Komunitas. Sama siapapun, kadang sama komunitas, kadang sama rekan-rekan di luar. Gitu. Berarti memang aktifnya di komunitas ya sekarang ya, Bang? Sejak dari dulu, Mas, sebenarnya, Mas. Iya. Ngomong-ngomong itu ya kayak komunitas apa? Polisi ya? Benar nggak sih? Ya, itu kita mitra. Oh, mitra. Kita mitra. Namanya apa, Bang? Sriti, Mas. Sriti ya? Ada kepanjangannya itu ya? Satuan Relawan Independen Informasi dan Telekomunikasi. Ya? Oh iya, aku tahu. Oh iya, di bergeraknya di Semarang ya, untuk relawan itu ya. Saya pun juga pernah dengar juga dan kebetulan ikut juga ya, Bang. Jadi ada punya Bang Willy juga. Nah, kalau Sriti itu sama nggak sih kayak kayak Bankom, Senkom gitu? Kita sebenarnya sifatnya sama, Mas. Cuman mungkin dari SOP masing-masing organisasi kan beda ya. Jadi ada juga yang memang cuman butuh show of force gitu. Ada show juga yang memang membuktikan dari tindakan yang nyata. Show of force sih berarti pengen terkenal ya, Bang? Ya, semacam itulah. Berarti apa ya? Kalau orang Jawa ini golek rai gitu, Bang. Bisa dibilang itu. Jadi ya. Tapi intinya kalau Sriti berarti nggak show of force dong. Kita buktikan dengan tindakan, Mas. Tindakan di lapangan, tindakan yang nyata. Jadi dikenal monggo, nggak dikenal juga nggak apa-apa. Intinya kita memang murni kegiatan sosial yang membantu mempermudah sisi kemanusiaan. Jadi membantu masyarakat, Mas. Kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, Bang Willy itu di Sriti itu jadi apa, Bang? Alhamdulillah saya di Sriti itu khususnya di Polrestabes Kota Semarang. Saya diamanai sebagai wakil ketua, Mas. Wakil ketua ya? Wakil ketua Semarang. Itu ketuanya? Ketuanya kebetulan dari rekan kita juga satu kumpulan udah seperti saudara lagi, saudara sendiri. Itu namanya Mas Windu. Mas Windu Wijakso namanya. Windu Wijakso. Itu orang besar kayaknya. Dia selain di relawan, kegiatan dia itu memang diperbankan. Kerjanya kerjanya diperbankan. Itu kegiatan rutinnya dia. Padahal dengar-dengar nih yang kabar yang saya dapat nih, Bang Willy itu ikut organisasi besar semua, banyak ya. Ini kalau nggak salah loh, Bang. Kalau nggak salah nih, udah ikut Sriti jadi wakil ketua itu, terus ikut PP katanya Pemuda Pancasila. Jadi ketua BPK ya, Bang ya? Nggak bisa jawab loh, Mas. Ya memang alhamdulillah memang saya di PP Kota Semarang, saya diamanai sebagai ketua BPK Kota Semarang, Mas. Ketua BPK. Jadi seperti itu. Memang saya dari dulu memang lebih senang
di organisasi. Dari sejak saya sekolah itu sudah ikut di OSIS. Saya itu juga berapa kali itu jadi ketua OSIS dari SD, SMP, SMA, bahkan dari kuliah waktu itu juga kita aktif di HMJ ya, himpunan mahasiswa jurusan. Kebetulan saya juga ketua HMJ Unika Teknik Sipil waktu itu. Terus sempat di BEM juga. Ya memang dari dulu kita senang di organisasi, termasuk di Karang Taruna juga, meskipun lingkupnya awalnya itu dari RW, Karang Taruna RW ya sampai sekarang. Jadi seperti itu. Untungnya apa sih Bang? Kayak gitu capek dong pasti. Capek selama kita menjalankan dengan senang hati. Alhamdulillah semakin banyak saudara Mas. Oh gitu ya. Gitu ya. Jadi saudara itu jelas tambah nggak kehitung kan gitu. Ya jadi seperti itu, memang kita senang sih ya menikmati ya kegiatan seperti itu. Kalau Bang Willy nih sebagai wakil ketua Sriti, kita ngomong Sriti aja lah karena nggak pakai pakaian putih kan nggak enak. Kalau sebagai wakil ketua Sriti tugasnya apa sih Bang? Wakil ketua Sriti kebetulan saya di bidang SDM, jadi dari anggota-anggota yang sekiranya nyimpang atau melenceng atau yang mungkin kurang pas, nyimpang dari PO ya, peraturan organisasi, nah itu tugas-tugas saya Mas. Karena saya selaku bagian SDM kan. Harus galak ya Bang berarti ya? Galak sih. Galak sih. Kalau galak sih ya kadang perlu, tapi jarang sih selama ini. Ya kebetulan alhamdulillah banget teman-teman dari Sriti itu kita ajak ngobrol secara lisan aja sudah paham. Jadi nggak perlu kita galak ya. Jadi keras itu kadang perlu, tapi kadang juga tidak. Tegas bukan berarti keras ya. Nah, gitu. Jadi lebih cenderung ke tegas aja lah. Tegas ya. Seperti itu. Tergantung persepsi orang ya anggapnya. Dan persepsinya tegas ya Bang. Iya. Nah kalau Sriti udah jelas nih. Sriti itu bidangnya relawan. Digaji nggak sih Bang? Tidak Mas. Sama sekali tidak digaji. Siapa yang gaji? Siapa tahu sponsor dari pemerintah langsung nggak bayar ada, gitu? Nggak ada. Perusahaan ngasih sponsor gitu? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Kita memang niatnya sosial sih ya. Terus pikirannya gimana sih Bang? Nolong nih, relawan. Dia juga punya pekerjaan. Ini kalau seorang relawan ada pekerjaan, sempat-sempatnya dia nolong. Kalau dalam psikologi kan ada keterangan namanya altruisme. Ada istilah altruisme, kegiatan tolong menolong. Tetapi kan tidak selamanya saat di suatu hal itu menguntungkan buat dirinya sendiri. Itu kenapa tetap mau menolong? Gini, kalau kita lihat dari sisi take and give, memang sama sekali kita nggak dapat. Kita nggak dapat take and give. Jadi apa yang kita berikan ke masyarakat itu murni memang lillahi ta'ala, kita ikhlas. Tapi kan dari sisi itu kan kita lihat untuk besoknya, ke depannya. Jadi seperti itu Mas. Jadi memang kalau dibilang kamu kok ngapain repot-repot kayak gitu? Untukmu ki apa? Gitu. Iya, kalau dipikir itu apa coba? Kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak dapat apa-apa. Tapi memang kita ikhlas. Kembali lagi, kita hidup bukan cuma di dunia ini untuk sekarang. Kayak gitu. Jadi kedepannya entah itu dari keluarga kita, entah itu keturunan kita, kayak gitu. Dari namanya kan FKPM Sriti Polrestabes Semarang, benar ya? Iya, betul. Kalau salah benar ya, FKPM Sriti Polrestabes Semarang. Ada istilah yang embel Polrestabes. Sriti itu polisi nggak sih Bang? Bukan, kita mitra Polri Mas. Bukan polisi ya? Bukan, kita mitra Polri. Jadi memang kita tugasnya itu sedikit membantu. Kita berkesinambungan sama Polri karena kita di bawah naungan Polri memang. Cuman bukan berarti kita terus sok-sokan jadi polisi kan gitu. Kadang sering kali sih memang di lapangan tuh saya sendiri sering melihat kadang kok logatnya seolah-olah jadi polisi kan kayak gitu. Nah, itu yang jelas-jelas salah. Tugas kita bukan di situ. Itu makanya ada paradigma di masyarakat tuh saya pernah mendengar Pak. Pernah mendengar. Kamu tuh relawan tapi kok gayanya pakai airsoft, terus nyekel-nyekeli, pegang-pegangi itu. Banyak yang bertanya apakah sebetulnya kamu itu dididik menjadi seorang polisi atau tugasnya hanya membantu polisi? Lebih tepatnya kita membantu ya. Kita membantu karena nggak digaji ya Bang? Ya jelas gitu. Tapi ada nggak sih yang dablek gitu? Ada nggak sih dablek di lapangan? Ada Mas, bergaya kayak polisi? Ada. Ya mungkin merasa bukan dari anggota ya? Bukan dari anggota.
mungkin merasa mereka itu lebih dekat sama anggota, jadi sakarepe dhewe. Seolah-olah kok laganya kok jadi polisi kan gitu. Jadi memang sedikit banyak kan kembali lagi ke tugas teman-teman khususnya di anggota STT yang saya bicarakan. Jadi kalau misalnya teman-teman ini bersikap atau berperilaku yang berlebihan di lapangan, itu tugas kita selaku pengurus ataupun katakanlah selaku leader ya, itu membenarkan, berarti kasih masukan ke teman-teman. Jadi kalau apa yang mereka lakukan itu salah di lapangan, karena kembali lagi nanti kalau ada apa-apa juga kita juga yang kena kan gitu. Sendiri ya Bang ya, kita juga yang tanggung jawab kan kayak gitu. Tapi selama ini belum ada ya? Alhamdulillah belum ada Mas. Pada nurut semua ya, alhamdulillah masih bisa diarahkan lah teman-teman. Kalau kita lihat masa kini, kita lihat keadaan seperti ini, Corona sudah melanda, keadaan sudah genting, bahkan Semarang sudah mulai PSBB ya, sedikit demi sedikit PSBB ya. PKM lebih tepatnya PKM. PKM. Apa itu Bang? Pembatasan kegiatan masyarakat Mas. Beda ya, kalau Jakarta PSBB gitu ya. Kalau di Semarang itu sekarang PKM, jadi hampir menyerupai PSBB tapi lebih fleksibel. Nah, tugasnya relawan sendiri, contohnya Sriti itu dalam membantu Polri dalam pencegahan Corona ini seperti apa sih? Edukasi Mas. Edukasi. Nah, edukasi yang memang diterapkan. Banyak masyarakat yang belum teredukasi ya Bang? Banyak pastinya. Bahkan ada yang sudah dapat edukasi tapi masih dablek. Jadi kayak gitu. Itu salah satu tugas kita memang untuk memberi sedikit peringatan atau katakanlah himbauan-himbauan ke masyarakat yang sekiranya mereka itu sebenarnya mereka tahu, tapi ya tahu sendirilah SDM itu kan karakternya macam-macam. Ada juga yang mau nurut, ada juga yang sembulah sak karepku wong sing kena aku dhewe yo. Nah, kadang ada yang seperti itu. Nah, itu nanti kan tugas-tugas kita juga, memang hampir setiap malam itu rekan-rekan di lapangan kolaborasi sama pihak polsek-polsek setempat untuk mobiling untuk kasih himbauan-himbauan ke masyarakat yang masih nongkrong di tempat-tempat keramaian. Mobiling kelompok ya Bang? Iya. Padahal kan nggak boleh berkelompok. Iya, harusnya memang seperti itu. Tapi kalau kayak gitu seperti apa Mas? Kayak gitu kan harus kayak gimana? Karena yang namanya kita mobile. Terus kan, yang menjamin keselamatan atau kesehatan teman-teman gimana? Siapa coba? Diri sendiri Mas. Gitu ya. itu sama ya kayak perawat ya. Dia di depan dia menghimbau kepada orang yang dia sendiri belum tahu orang itu terkena Corona atau enggak, benar kan? Iya, betul. Makanya kan kembali lagi ke diri sendiri ya Mas. Jadi kita ini harus seperti apa, harus ngapain, itu membatasi yang seperti apa. Ya pintar-pintarnya kita lah untuk ngatur semuanya. Berarti sebetulnya anjuran pemerintah tentang stay at home itu benar ya? Lebih baik seperti itu Mas, daripada masih bersosialisasi keluar, bergerumul di luar kan gitu. Iya, saya tuh penasaran Bang. Di saat relawan itu membantu mengedukasi untuk jangan berkumpul dan lain-lain, tapi ada sisi-sisi masyarakat, kelompok masyarakat yang memang itu membutuhkan keluar, salah satunya mencari makan. Iya. Gojek Bang. Iya. Sekarang lagi sorotan di sosial media Gojek. Kenapa yang dibantu hanya Gojek dan lain-lain? Menurut Bang Willy gimana nih? Gini Mas. Sebenarnya, sorry Mas, saya sambil Mas. Gak apa-apa Bang. Jadi sebenarnya kalau masalah bantu-membantu itu memang negara kita kalau dibandingkan dengan negara lain itu jelas mungkin belum bisa ya, dalam artian belum bisa untuk seperti itu kan. Sedangkan negara kita kan juga ada batasan-batasan dalam artian yang memang perlu dibantu yang seperti apa. Memang untuk saat ini yang lebih kesorot itu yang Gojek, karena mungkin saya nggak tahu juga sih ya, mungkin dari pihak pemerintah kan punya sudut pandang sendiri, mungkin yang kena dampak yang seperti apa. Padahal kalau dibilang kena dampak, hampir semua masyarakat pasti kena kan gitu. Pasti semua masyarakat pasti kena. Mungkin bedanya kan ada yang ngerasa banget gitu kan, ada juga yang ngerasa tapi nggak banget kan gitu. Sultan. Ya, misal kayak gitu kan. Jadi kan minimal ada pandemi seperti ini kan, ada juga yang tabunganku masih ada, masih cukup lah untuk biaya hidup selama ini. Mungkin ada juga seperti itu. Tapi ada juga yang memang mereka itu nggak dapat duit sama sekali kalau nggak keluar. Gitu. Ya betul, makanya. Makanya pintar-pintarnya pemerintah. Dilema nggak sih kayak gitu untuk pemerintah Bang? Jelas dilema Mas. Kalau saya pikir jelas dilema. Kasihan, iya, jelas. Makanya itu pintar-pintarnya pemerintah kita, khususnya di Kota Semarang ini kan kita membatasi tapi fleksibel. Yang seharusnya
aturan dari pusat itu mungkin ya katakanlah PSBB, tapi kita diberlakukan dengan program yang namanya PKM. Itu kan lebih fleksibel. Kalau terlalu dibuat lockdown total, waduh. Ya. Wah, bisa lockdown kayak gitu. Ya, makanya. Iya ya, kayak gitu ya. Tapi soal bantuan nih Bang, menurut Bang Willy sendiri, bantuan pemerintah itu sudah merata belum sih Bang? Kalau dibilang merata, jadi gini Mas, kalau sudut pandang manusia umum, saya bilang manusia itu tidak akan pernah ada puas. Mau dibilang merata, pasti masyarakat ataupun warga bilangnya belum merata. Hampir semuanya pasti jawabnya seperti itu. Tapi kan ada catatannya Bang. Lah, catatan kan jadi gini, data itu gini, katakanlah gini. Oke, setiap RT, khususnya anggap aja RT saya lah, RT saya di sini, itu data sudah ada. Data sudah ada itu, pengajuan data itu dari pihak RT setempat, diberikan ke RW ke kelurahan, kecamatan baru masuk ke Dinsos gitu. Nah, itu data yang dibuat itu kan dari sudut pandang RT sendiri. Sekarang katakanlah, oh itu nggak mampu. Misalnya saya sendiri bilang, oh si A nggak mampu, kan gitu. Tapi dari sudut pandang si B bilang si A itu mampu, karena ukurannya dari diri sendiri. Oh, kayak gitu. Tapi Paham, kenyataan ya? Kan iya, Bang. Tapi kenyataannya kan banyak yang komplain bahwa sampai PKH ya, bantuan dari pemerintah itu sampai ditempelin itu di sosmed itu banyak beredar bahwa malah yang gedung-gedung tinggi, yang malah temboknya bagus-bagus itu malah yang dapat PKH. Nah, makanya. Nah, kalau ngomong problem nih, Bang. Kita nggak menjustifikasi lah. Problemnya dari mana, Bang? Kayak gitu. Bisa kayak gitu. Sebenarnya kita berbicara di lingkup organisasi yang lebih kecil lagi. Dalam artian di sini RT ya. RT itu memang yang punya kewenangan penuh untuk memberikan data. Jadi kalau ketemu sama RT yang amanah, alhamdulillah Mas, warganya mungkin ngerasa adil. Tapi ada juga laporan yang wilayah tersebut tertentu gitu. Nanti ada RT yang diberikan cuma orang-orang yang dekat RT aja. Iya. Gitu. Kan banyak rumor yang mengatakan bahwa yang memang dapat bantuan itu adalah orang-orang yang terdekat dengan RT-nya tersebut. Benar? Ya. Ada memang yang seperti itu. Berarti masalahnya ke RT-nya dong, bukan pemerintah dong. Memang, makanya kan dari decision maker tadi kan dari lingkup bawah dulu nih, itu kan keputusannya di tangan RT sebenarnya. Nah, tugas kita sebagai masyarakat biasa yang bukan dalam konteks organisasi kemasyarakatan seperti RT, RW, tugas kita sebagai masyarakat tetangga biasa apa sih, Bang? Tugas yang seperti apa, Mas? Tugas untuk itu tuh, Bang. PKH itu. Jadi jangan sampai RT seperti ini dibiarkan atau mbok yo ndelok liyane itu kan banyak yang masih membutuhkan. Kenapa orang yang mampu? Tugas kita seperti apa? Jadi gini, kalau saran saya gini, seandainya ada hal-hal tersebut terjadi di wilayah kita masing-masing, ya tugas kita itu kan juga hak kita ya. Dalam artian tugas kita untuk menanyakan ke RT-nya, kenapa si A dapat, si B kok nggak dapat? Padahal kalau sudut pandang saya, si B itu lebih layak, Pak. Ibaratnya gitu. Ya, kita nggak ada salahnya kita tanyakan. Nggak ada yang salah ya? Nggak ada yang salah. Jadi kalau ada RT yang ditanya itu marah-marah, berarti yang bermasalah RT-nya? Jelas, itu satu. Perlu dicurigai ya? Benar. Jadi oke lah, memang RT itu kan orang yang dituakan khususnya di wilayah RT kan gitu. Tapi bukan terus semena-mena gitu. RT itu kan wujud atau jembatan penyambung omongan kita, penyambung aspirasi warga ke struktur ke atasnya kan gitu. Banyak soalnya kan yang banyak Mas, banyak. Saya lihat di medsos itu banyak juga yang komplain kan gitu. Tapi kalau dibilang kurang itu saya kembali lagi ke omongan saya tadi, masyarakat juga nggak pernah ngerasa puas. Semuanya pasti dibilang kurang. Bahkan kalau musim-musim seperti ini ada yang jelas-jelas secara kasat mata itu finansialnya cukup, tapi mentalnya kiri Mas. Ada juga yang seperti itu. Gimana itu? Mental kiri gimana itu? Kelihatannya sudah nih. Itu mampu. Tapi bahasa kasarnya itu dremis dengan tahu ya. Tahu. Jadi bahasa kasarnya seperti itu. Aku kok entuk, kayak kok entuk. Lah jelas dilihat dari kelihatan banget jelas kamu itu nggak begitu membutuhkan banget, tapi bahkan dia sendiri malah ingin dibantu gitu. Aneh ya. Harusnya kan dia gitu membantu. Aneh ya. Iya, banyak yang seperti itu Mas, mudah-mudahan kayak gitu banyak.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like and comment. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk subscribe di channel ini, jatengpodcast.tv. Goodbye.